Assalamualaikum, hai bunda-bunda, teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Bagi yang hari ini sedang sakit, aku doakan semoga cepat sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ketemu lagi, selamat datang kembali di channel YouTube-nya aku Rumahkin ya teman-teman. Makasih banyak yang udah mengklik video aku. Bagi teman-teman yang baru mampir, yang baru menemukan channel aku, atau misalkan gak sengaja lewat di beranda HP kalian ya. Halo, selamat datang. Perkenalkan ya, aku ibu tiga anak yang kesehariannya di rumah aja gitu. Makasih juga ya bagi teman-teman yang udah support channel aku, dan bagi yang belum, bantu aku untuk mengembangkan channel aku ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Kalian juga bisa komen-komen ya di kolom komentar, tapi mohon maaf komennya yang positif ya biar aku selalu semangat gitu teman-teman. Oke, jadi teman-teman di video kali ini aku mau share tentang mengelola keuangan rumah tangga gitu ya teman-teman ala aku. Sebenarnya aku bikin video ini tuh untuk menjawab salah satu komentar di video aku sebelumnya di budgeting itu. Ada salah satu bunda yang komentar ingin dibuatkan cara mengelola keuangan dengan pendapatan mingguan gitu teman-teman ya. Sebenarnya aku juga nggak jago-jago amat gitu ya teman-teman. Aku hanya berbagi berdasarkan pengalaman aku pribadi. Jadi jika ada yang salah atau misalkan kurang pas, mohon dimaklum ya teman-teman. Nah, di sini juga aku tekankan ya teman-teman bahwa untuk soal kebutuhan atau budgeting setiap keluarga itu pasti akan sangat berbeda karena kebutuhan dan kewajibannya juga berbeda ya tentunya. Jadi di sini aku mencoba mengelola pendapatan mingguan ini berdasarkan versi aku dan semoga aja bisa menjawab pertanyaan Bunda di sana dan semoga apa yang aku share ini bisa sedikit membantu gitu teman-teman. Nah, ini aku terlebih dahulu buat gambarnya sebelum aku yang sebelumnya udah aku bikin sketsanya dulu gitu ya. Biar lebih cantik aja, biar lebih menarik gitu ya, biar lebih semangat lagi. Nah, langsung aja ya teman-teman, aku tulis kondisinya dulu. Jadi bunda ini katanya pendapatannya itu mingguan dengan pendapatannya tuh 200.000 per minggu gitu teman-teman. Kemudian anggota keluarganya tuh total ada 5 orang. Jadi satu keluarga itu berlima ya. Terdiri dari 3 orang dewasa dan satu anak usia sekolah masih SD dan satu balita gitu. Kemudian beliau harus beli beras dan bayar listrik juga setiap bulannya. Nah, di sini aku mencoba gitu ya teman-teman untuk mengelola keuangan 200.000 per minggu ini. Yang pertama aku bagi ke dalam 2 kategori seperti biasa. Yang pertama ada kewajiban. Jadi di poin kewajiban ini ada dana listrik dan jajan anak ya teman-teman. Nah, untuk dana listrik aku anggarkan seminggu itu bunda harus nyimpen 25.000. Jadi setiap bulannya bayar listrik 100.000 rupiah. Kalau misalkan merasa kurang gitu, tetap ya anggarannya cuma segitu karena melihat dari pemasukannya 200.000 per minggu gitu teman-teman. Jadi entah gimana caranya supaya pemakaian listrik itu bisa dihemat, entah itu mematikan listrik yang nggak dipakai atau misalkan mengurangi elektronik yang nggak terlalu penting gitu ya teman-teman. Nah, untuk jajan anak juga ini aku anggarkan 30.000 karena melihat situasinya mungkin yang aktif jajan itu yang usia SD, kalau balita kayaknya nggak terlalu gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan dirasa nggak cukup, mungkin untuk saat ini si anak juga dikasih pengertian secara pelan-pelan bahwa untuk saat ini kita mempunyai jajannya tuh segini gitu ya. Semoga aja anaknya mengerti. Nah, kemudian untuk poin kedua ada kebutuhan jadi aku prioritaskan untuk kebutuhan sehari-hari dulu ya teman-teman. Untuk kebutuhan ada beras, aku anggarkan seminggu itu 5 kilo untuk berlima. Jadi aku budgetkan harganya tuh yang 10.000 per kilo gitu. Udah itu yang 10.000 per kilo di tempat aku udah lumayan bagus ya. Jadi 5 kilo tuh 50.000. Kemudian untuk persabunan 5.000 per minggu. Nah, ini juga silakan bunda atur-atur, pokoknya dipilih, dipilah mana yang benar-benar butuh gitu ya Kak. Semoga aja habisnya tuh nggak barengan gitu. Kemudian untuk belanja sayuran 90.000 per minggu. Nanti aku
kasih gambaran belanja apa aja, dapat apa aja untuk belanjaan 90.000 untuk stok seminggu ya. Tapi karena aku gak tahu ya harga di tempat bunda tuh gimana, apakah mahal-mahal atau murah gitu. Jadi aku kasih gambarannya berdasarkan harga yang ada di tempat aku aja gitu. Semoga aja bisa menginspirasi. Ini hanya gambaran aja, hanya apa ya? Hanya contoh mungkin ya. Semoga aja cocok gitu. Nah, yang pertama ini aku proteinnya ada tempe ya untuk protein nabatinya. Di tempat aku masih ada yang harga 2.000 ya, teman-teman. Jadi aku 2 papan, aku tuliskan 2 papan di sini harganya 4.000. 2.000 itu yang lumayan kecil sih sebenarnya, tapi cukup lah ya. Kemudian tahu 2 bungkus yang isi 10 itu satu bungkusnya, jadi dapatnya 20, lumayan ya. Harga sebungkusnya 3.000. Jadi 6.000. Kemudian untuk protein hewaninya ada beli telur setengah kilo, seperempat kilo salah. Itu harganya 7.000. Kemudian untuk protein hewani masih protein hewani ya. Berhubung harga ayam mahal jadi aku pilih cekernya aja. Ini 10.000. Kalau di tempat aku masih bisa ya beli kayak gini ke si emangnya tuh beli 10.000 gitu. Dia tuh dikasih kayak 3 ons setengah atau 4 ons gitu ya. Kemudian usus juga sama 10.000. Nah, untuk sayurannya pilih sayuran yang benar-benar harganya tuh ekonomis ya bunda, atau misalkan lagi musim. Jadi harganya pasti lebih murah gitu teman-teman. Nah ini mohon maaf ternyata HP akunya ngeblur dan mati kayaknya. Tadi tuh pas aku lagi nge-record tuh kepencet gitu ya. Tadi tuh sampai sawi putih ya. Kemudian aku beli sop-sopan, satu bungkusnya tuh 5.000, dia udah komplit, ada wortel, ada kol juga. Kemudian ada kangkung 2 ikat, di tempat aku harganya satu ikat tuh 2.500 gitu ya. Jadi beli 2 ikat, ada bayam satu ikat aja 3.000. Jadi aku terapkan belanja mingguan ya. Jadi food prep gitu karena pendapatan bunda juga mingguan, jadi aku belanjanya mingguan. Kalau misalkan bunda di rumah belum ada kulkas misalkan, jadi cari sayuran yang bisa awet disimpan lumayan lama gitu ya, tahan 3-4 harian gitu. Nah aku beli toge 2.000, dan untuk masaknya juga ya jadi didahuluin mana yang rawan busuk itu. Kemudian ada bawang daun dan seledri 2.000. Sebenarnya ini kalau misalkan bisa nanam sendiri aja ya karena lumayan bisa menghemat pengeluaran juga. Kemudian bawang merah dan bawang putih di mix ini 10.000. Kemudian gula merah dan gula pasir. Biasanya gula merah tuh seperempat 5.000 dan gula pasir seperempatnya 3.000 kalau di tempat aku. Kemudian untuk kaldu bubuk aku pilih Royco, satu rencengnya itu 5.000. Kemudian ada kecap Bangoy yang kecil itu 3.500, dan untuk minyak goreng itu setengah kilo 6.000. Sisanya aku beliin mie bihun yang rencengan itu yang harganya tuh 1.000-an ya teman-teman. Di tempat aku masih ada yang harganya tuh 1.000-an, jadi aku beli 2 renceng. Dan ternyata setelah aku hitung ini tuh kelebihannya teman-teman 3.500, jadi aku kecapnya di skip aja gitu. Nah gitu deh bunda. Untuk list belanjaannya ini berdasarkan harga di tempat aku, mungkin di tempat bunda akan berbeda, jadi silakan dikondisikan aja. Ini sekali lagi hanya contoh ya. Sebenarnya ada 2 poin lagi yang belum aku masukin ke dalam pengelolaan keuangan ini ya. Yang pertama adalah uang pulsa dan dana darurat gitu teman-teman. Sebenarnya sih poin jajan anak juga ini rawan banget gak sesuai budget karena memang kalau anak-anak tahunnya ada aja gitu ya. Nah di sini aku mau berbagi tips mengatasi penghasilan yang pas-pasan. Nah yang pertama adalah menyusun rencana pengeluaran gitu ya. Jadi karena bunda pendapatannya mingguan, jadi dibuat rencana dulu. Dibuat daftar pengeluaran rutin dulu setiap minggunya biar nggak terlalu over budget gitu. Jadi dipos-poskan berdasarkan kebutuhannya. Kemudian yang kedua, membeli bahan makanan secukupnya. Artinya
benar-benar membeli makanan yang akan kita makan gitu ya. Jangan sampai kita membeli akhirnya untuk dibuang, itu kan sayang banget ya. Kayak misalkan tadi beli apa, sayuran untuk stok seminggu, jadi benar-benar harus dipilih bahan yang benar-benar kuat untuk disimpan beberapa hari gitu. Nah, yang ketiga yang ketiga ya maksudnya, hindari membeli barang karena memenuhi keinginan. Ini udah jelas ya, pasti bunda-bunda juga udah paham lah ya. Nah, yang keempat, selanjutnya, jadi jika semua pengeluaran sudah diatur gitu ya dari poin 1 sampai 3 udah diatur sedemikian rupa tapi belum aja gitu ya semua kebutuhan itu terpenuhi karena memang misalkan pendapatannya tuh pas-pasan gitu. Nah, hal ini menjadi tanda bahwa kita tuh perlu mendapatkan penghasilan tambahan gitu Bunda ya. Banyak banget cara untuk mencari pemasukan tambahan ya. Ya meskipun teori itu lebih mudah daripada praktek gitu ya. Tapi gak ada salahnya untuk dicoba ya Bun. Karena lumayan gitu ya. Kita ambil untung 5.000, 10.000 kalau dikumpulin jadi banyak. Kayak misalkan ada usaha yang tanpa modal, kita jadi reseller suatu produk. Misalkan kita jualan baju atau misalkan jualan tas atau misalkan nitip-nitip makanan di warung, kita tuh gak harus capek-capek nawarin gitu ya. Jadi pagi kita nitip di warung, sore kita ambil gitu. Kemudian misalkan Bunda udah dapet atau misalkan udah bisa menghasilkan uang tambahan, prioritaskan untuk menabung gitu ya, berapapun jumlahnya, entah itu sehari 1.000 atau misalkan 2.000 gitu ya. Nanti untuk dananya itu kita gunakan untuk dana jaga-jaga atau dana darurat, kita gunakan juga untuk isi pulsa atau kuota, atau misalkan kita untuk menutupi kekurangan-kekurangan kayak misalkan dana persabunan atau yang lebih utamanya itu jajan anak gitu. Sekali lagi aku mohon maaf, gak ada maksud aku menggurui ya, di sini kita sama-sama belajar. Terima kasih yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.